Sahabat Jundu, pada langit pertama dalam perjalanan Mi'raj ini, pertama Nabi Muhammad SAW sampai di pintu langit dunia, yaitu disebut langit pertama. Di sana terdapat penjaga pintu langit pertama yang bernama Ismail, yang di bawah komandonya terdapat 70.000 malaikat, dan masing-masing dari 70.000 malaikat di bawahnya itu juga ada lagi tuh anak buahnya 70.000 lagi malaikat lainnya. Malaikat Ismail ini berada di antara langit dan bumi. Dia tidak pernah turun ke bumi kecuali hanya hari diwafatkannya Rasulullah SAW. Dahsyat, luar biasa. Malaikat Jibril meminta malaikat penjaga pintu langit pertama tersebut untuk membuka pintu. Malaikat penjaga itu pun bertanya, siapa yang mengetuk pintu langit? Malaikat Jibril menjawab, Ana Jibril. Malaikat penjaga kembali bertanya, siapa yang bersamamu? Malaikat Jibril bertanya, Muhammad. Malaikat penjaga bertanya, apakah dia diutus untuk naik ke langit? Malaikat Jibril menjawab lagi, ya, dia diutus ke sini. Maka malaikat pun membuka pintu langit pertama dan mereka menyambut Nabi Muhammad SAW dengan ucapan marhaban. Allah telah memuliakannya sebaik-baik saudara dan sebaik-baiknya khalifah dan sebaik-baiknya tamu yang datang. Kemudian setelah berada di langit pertama, Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Allah Adam AS, nenek moyang manusia, yang ketika itu Nabi Muhammad SAW belum tahu jika orang yang dia lihat itu adalah Nabi Allah Adam AS. Nabi Muhammad SAW melihat bahwa ketika itu dihadapkan kepada Nabi Allah Adam AS para nabi dan pengikutnya dari manusia yang beriman. Maka Nabi Adam berkata, ruh yang baik dan jiwa yang baik letakkan ia di Iliyin, sorga yang tinggi. Kemudian dihadapkan pula kepadanya ruh anak cucunya dari manusia yang kafir. Maka dia berkata, ruh yang buruk dan jiwa yang buruk jadikanlah tempat di sijin atau dasar neraka. Kemudian di sebelah kanan Nabi Allah Adam AS terdapat pintu yang terbuka dan terlihat hitam. Yang keluar dari pintu itu aroma yang wangi. Dan di sebelah kiri juga terlihat pintu yang terbuka dan terlihat hitam yang mengeluarkan aroma yang busuk. Ketika Nabi Adam AS melihat ke sebelah kanan, ia bangga dan tersenyum. Tapi kalau Nabi Adam AS melihat ke sebelah kiri, mukanya kecut dan bersedih. Nabi Muhammad SAW kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam pun menjawab salam dengan berkata, marhaban wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Setelah itu Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang siapa sosok yang baru dia temui. Akhirnya malaikat Jibril menjelaskan bahwa orang yang baru engkau temui adalah nenek moyang manusia, yaitu Nabi Allah Adam AS. Malaikat Jibril kembali melanjutkan penjelasannya bahwa adapun kumpulan hitam yang terlihat itu adalah anak cucunya dari manusia. Adapun pintu yang ada sebelah kanannya adalah pintu surga, yang sebelah kiri adalah pintu neraka. Beliau tersenyum jika melihat anak cucunya masuk ke dalam pintu kanan dan akan bersedih ketika melihat anak cucunya masuk ke dalam pintu sebelah kirinya, karena yang sebelah kiri adalah pintu neraka. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya sampai kepada langit kedua. Lalu setelah sampai kepada langit kedua, seperti biasa malaikat penjaga menanyakan siapa yang datang. Seperti biasa malaikat Jibril pun menjawab, aku Jibril. Kemudian siapa bersamamu? Nabi Muhammad SAW. Kemudian dibukalah pintu langit kedua oleh malaikat penjaga dan disambut oleh penjaga pintu langit kedua. Nah, di langit kedua ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Isa AS dan Nabi Yahya AS. Keduanya sangat mirip dari segi penampilan, termasuk pakaian dan rambut mereka. Walaupun disebutkan bahwa Nabi Isa secara fisik lebih gagah dibandingkan Nabi Yahya AS, karena kulit Nabi Isa AS digambarkan agak kemerahan. Mereka didampingi oleh umat dan pengikut masing-masing. Nabi Muhammad SAW memberikan salam dan mereka pun membalas salam kepada Nabi Muhammad SAW dengan berkata, selamat datang wahai saudara yang saleh dan Nabi yang saleh. Kemudian mereka mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjut lagi nih sampai pada langit ketiga. Di langit ketiga ini Nabi Muhammad SAW seperti biasa di pintu langit ini ada penjaganya, dan seperti biasa juga ditanya siapa, dan aku adalah Jibril dan bersama aku adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian disambutlah mereka oleh penjaga malaikat pintu ketiga. Ternyata di langit ketiga ini ada Nabi Yusuf alaihissalam dan pengikutnya. Nabi Yusuf digambarkan memiliki separuh dari keindahan alam semesta. Akan tapi perlu dicatat, walaupun Nabi Yusuf memiliki separuh keindahan semesta, namun Nabi Muhammad SAW lebih tampan daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Bedanya, ketampanan Nabi Muhammad SAW didukung oleh kewibawaan yang sangat agung, sehingga setiap manusia merasa malu melihat wajah Nabi Muhammad SAW.
Sementara Nabi Yusuf alaihissalam hanya diberi kegagahan dan tidak diberikan kewibawaan seperti Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak wanita yang ingin berlaku lancang kepada beliau. Nabi Muhammad SAW kemudian mengucapkan salam, dan Nabi Yusuf pun membalas salam pada Nabi Muhammad SAW dan mendoakan beliau seperti yang diucapkan oleh Nabi Isa dan sebelumnya. Kemudian lanjut lagi pada langit yang keempat. Nah, di langit keempat ini seperti biasa ada penjaga malaikat langit keempat dan dibukakan karena atas nama Jibril alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW dibukakan dan disambut juga oleh para penjaga-penjaga pintu langitnya. Pada langit keempat ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam, seorang nabi yang terkenal sangat cerdas dan saleh dan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lanjut lagi di langit kelima. Nah, di langit kelima ini seperti biasa ada penjaga malaikat langit kelima, dan seperti biasa juga malaikat Jibril menjawab, aku adalah Jibril, dan membawa Nabi Muhammad SAW untuk ke Sidratul Muntaha. Kemudian dibukakan lagi tuh pintu langit kelima dan disambut oleh para penjaga pintu langit kelima. Dan di langit kelima ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi Muhammad SAW melihat jenggot Nabi Harun ini separuhnya putih dan separuhnya hitam. Konon kisahnya jenggot Nabi Harun itu yang putih itu akibat genggaman Nabi Musa alaihissalam yang kesal kepada Nabi Harun alaihissalam yang membiarkan umatnya Bani Israel berbuat musyrik kembali. Ketika Nabi Harun disuruh menjaga mereka karena Nabi Musa alaihissalam harus pergi bermunajat selama 40 hari dan umatnya berbuat musyrik lagi, menyembah lagi tuh berhala sapi lagi tuh. Kemudian lanjut lagi di langit keenam. Di langit keenam ini seperti biasa bertemu dengan penjaga pintu langit keenam dan ditanya juga siapa ini, dan aku Jibril dan aku bersama Nabi Muhammad SAW untuk mencapai Sidratul Muntaha. Dibukakan lagi tuh pintu langit keenam dan disambut oleh para penjaga malaikat langit keenam. Dan di langit yang keenam ini Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam bersama kaumnya. Nabi Muhammad SAW melihat pengikut Nabi Musa sangat banyak sehingga hampir menutupi ufuk. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, angkatlah kepalamu dan lihat ke atas. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW melihat umatnya memenuhi seluruh bagian bumi dari berbagai isinya. Malaikat Jibril berkata, begitulah jumlah umatmu yang jauh lebih banyak dari umat para nabi sebelumnya. Mereka semua akan masuk surga, ditambah lagi ada yang tidak terlihat sebanyak 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Dahsyat luar biasa. Nabi Muhammad SAW melihat Nabi Musa alaihissalam dalam tampilan yang sangat kokoh dan gagah. Rambut dan bulunya pun lebat. Dari bajunya keluarlah bulu dadanya itu. Ini menunjukkan wujud kekuatan dan kekokohan fisik Nabi Musa alaihissalam. Setelah saling memberikan dan menjawab salam seperti yang dilakukan dengan nabi-nabi sebelumnya, tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam bersedih dan menangis. Malaikat Jibril bertanya kepadanya tentang alasan kenapa engkau menangis wahai Musa. Nabi Musa AS, betapa aku tidak bersedih sebab sejak dulu manusia terutama Bani Israel mengatakan akulah manusia yang paling mulia dan baik. Namun hari ini saya bertemu dengan manusia yang jauh lebih mulia dan lebih baik dari diriku. Bukan hanya itu, dia memiliki umat yang paling banyak serta paling banyak pula yang memasuki surga, jauh lebih banyak dari umatku yang masuk surga. Kemudian setelah itu lanjut lagi perjalanan ke langit ketujuh. Di langit ketujuh ini Nabi Muhammad SAW seperti biasa itu berdialog lagi sama malaikat penjaga pintu langit ketujuh. Aku Jibril, aku bersama Nabi Muhammad SAW untuk menuju Sidratul Muntaha. Kemudian dibukalah pintu langit yang ketujuh ini dan disambut oleh para penjaga pintu langit ketujuh. Nabi Muhammad SAW di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim AS yang sedang duduk di samping pintu surga dengan kursi emas sambil bersender di Baitul Maqmur. Baitul Maqmur ini adalah sebuah tempat suci di langit yang menjadi tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari tidak kurang dari 70.000 malaikat naik kepadanya dan setiap yang naik tidak akan turun lagi. Maksud setiap yang masuk ke dalam pintu itu 70.000 malaikat tidak akan kembali lagi. Posisi Baitul Maqmur itu segaris dengan Hajar Ka'bah. Jika seandainya dijatuhkan batu dari Baitul Maqmur, niscaya akan jatuh tepat di tengah Ka'bah. Nabi Muhammad SAW mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim AS dan kemudian dijawab salam itu dengan Nabi Ibrahim AS. Selamat datang wahai anak yang saleh dan Nabi yang saleh. Suruhlah umatmu untuk memperbanyak menanam pohon di kebun surga, sebab tanah di surga sangat baik dan subur. Nabi Muhammad SAW bertanya, apakah gerangan pohon yang akan ditanam? Nabi Ibrahim SAW menjawab, suruhlah umatmu memperbanyak membaca la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Nabi Muhammad SAW kemudian melihat ada dua kelompok. Kelompok pertama putih bersih seperti kertas
dan satu kelompok tubuhnya ada kotoran. Lalu kelompok kedua ini mandi sebanyak 3 kali di sungai berbeda, sehingga wajah mereka menjadi putih, bersih seperti kelompok yang pertama. Ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril tentang kedua kelompok tersebut, malaikat Jibril menjelaskan bahwa mereka adalah umatmu. Kelompok pertama adalah mereka yang menjaga diri dari kotoran dosa sepanjang hayatnya, sehingga ketika mati mereka kembali dalam keadaan putih bersih. Sementara kelompok yang kedua itu adalah umatmu yang suka mencampurkan amal saleh dan dosa. Namun mereka suka bertobat. Jadi habis ngelakuin perbuatan yang dilarang, dia bertobat, sering bertobat dah. Adapun ketiga sungai itu adalah pertama sungai rahmatullah, yang kedua sungai nikmatullah, dan ketiga adalah sungai sakahum rabbuhum syahaban tahuran. Ini ada di dalam surah Al-Insan ayat 21. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat sebatang pohon yang dari akarnya muncul tuh beberapa sungai air tawar, sungai susu, sungai khamar, dan sungai madu. Demikian ini juga digambarkan di dalam Al-Quran, ya, di surah Muhammad ayat 15. Yang artinya apakah perumpamaan penghuni surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar arak yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring, dan mereka memperoleh di dalamnya segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Sama dengan orang yang kekal dalam neraka yang diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga memotong-motong ususnya. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Muhammad SAW kemudian diajak menyusuri surga nih, dengan segala keindahan, kenikmatan yang tidak pernah bisa dilihat mata dan tergores di hati makhluk. Gak ada dari pikiran kita tuh bentuknya kayak seperti apa. Di pintu surga Nabi Muhammad SAW melihat tulisan al-sadaqatu bi asri amsalihha wal kirid bi samani asyara sadaqah, yang artinya pahala 10 kali lipat dan meminjamkan pahala itu 18 kali lipat. Kemudian Nabi SAW bertanya, kenapa meminjamkan lebih banyak pahalanya? Kemudian malaikat Jibril menjawab, seseorang yang diberi belum tentu dia butuh, namun seseorang yang dipinjamkan karena dia sangat membutuhkannya. Dahsyat luar biasa. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyaksikan surga dengan berbagai macam buahnya, pasirnya dari permata hijau, dan tanahnya yang harum dari aroma kasturi. Dahsyat luar biasa. Dari perjalanan menyusuri surga, kemudian Nabi Muhammad SAW diajak ke neraka untuk melihat bagaimana pula kondisi neraka. Di sini nih, dengan segala azabnya, Nabi Muhammad SAW melihat malaikat-malaikat penjaganya yang sangat kasar dan bengis. Mereka sejak awal diciptakan tidak pernah tersenyum sekalipun, kecuali saat kedatangan Nabi Muhammad SAW pada malam itu. Ingat tuh, ini malaikat penjaga pintu neraka itu gak pernah senyum saat diciptakan, dan hanya tersenyum ketika Nabi Muhammad SAW datang. Dahsyat luar biasa. Begitu tinggi mulia kedudukan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga melihat sebagian azab yang diterima manusia di dalamnya. Setelah Nabi Muhammad SAW menyampaikan salam kepada penjaga pintu neraka dan mereka menjawabnya, maka pintu neraka itu kembali tutup dan tidak dibuka kecuali ketika calon penghuninya datang untuk masuknya setelah hari perhitungan selesai, yaitu nanti ini yaumul qiyamah, yaumul hisab. Dahsyat luar biasa. Sahabat Juntu, sampailah kita ke Sidratul Muntaha. Jadi lapis langit pertama sudah, langit kedua sudah, 3, 4, 5, 6, 7. Sampailah kita ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril kemudian membawa Nabi Muhammad SAW kembali naik hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad SAW melihat wujud malaikat Jibril yang asli, di mana ia memiliki 600 sayap, dan satu sayap bisa menutupi ufuk ujung barat dan timur bumi. Dan ini termaktub di Al-Quran di surah An-Najm ayat 13-14, yang artinya, dan sungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad SAW kemudian menuju Arsy untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirian, tanpa ditemani lagi oleh malaikat Jibril untuk menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesampainya di Arsy, Nabi Muhammad SAW bersujud di hadapan Allah Rabbul Alamin. Pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Tuhannya adalah sesuatu yang tidak bisa digambarkan. Begitulah disebutkan di dalam surah An-Najm
ayat 8-11, yang artinya kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat pada Muhammad sejarak 2 ujung busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu dia menyampaikan kepada hambanya Muhammad apa yang telah Allah wahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Ketika itulah Tuhan berfirman, "Ya Muhammad." Beliau menjawab, "Labbaik." Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Mintalah, pasti akan aku beri permintaanmu." Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, "Ya Rabb, Engkau telah menjadikan Nabi Ibrahim AS Khalilullah yang memberikan keadaan kekuasaan yang besar. Engkau telah menjadikan Nabi Musa AS Kalamullah, dan Engkau telah memberi kekuasaan yang besar kepada Daud dan menjadikan besi lunak di tangannya. Ya Rabb, Engkau telah memberikan kerajaan yang tidak pernah dimiliki oleh manusia dari sebelumnya maupun yang sesudahnya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga tunduk di bawah kekuasaannya binatang, manusia, jin. Engkau telah menurunkan Injil kepada Nabi Isa dan menjadikan mampu menyembuhkan penyakit, sopak hingga menghidupkan orang yang meninggal." Dahsyat luar biasa. Ya Rabb, Engkau juga telah melindungi ibunya dan dirinya dari syaitan hingga mereka tidak bisa disentuh syaitan selama hidupnya. Kemudian Allah SWT menjawab, "Jika begitu engkau aku jadikan Habibullah, kekasih Allah. Aku mengutusmu untuk semua makhluk sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Aku lapangkan untuk dadamu, aku angkatkan dirimu bebanmu, aku tinggalkan sebutanmu, di mana selama kehidupan di dunia tidak akan disebut namaku kecuali namamu akan disebut pula bersama namaku." Wih, dahsyat luar biasa. Aku menjadikan umatmu sebaik-baiknya umat. Aku jadikan umatmu umat yang menengah, dan aku tetapkan dalam setiap khutbah mereka menyebut namaku dan namamu sebagai sesuatu yang wajib. Kemudian aku jadikan umatmu umat yang paling lurus, umat yang hati mereka paling lembut. Aku menjadikan engkau nabi pertama yang diciptakan dan nabi yang terakhir yang diutus. Namun engkau adalah nabi pertama yang umatnya akan diberikan keputusan di akhirat. Aku memberikan padamu sab'an min al-masani, yaitu suratul Fatihah, dan aku jadikan untukmu penutup surat Al-Baqarah sebagai perbendaharaan arsy yang tidak pernah aku berikan kepada umat sebelum kamu. Aku berikan kepadamu Al-Kautsar, dan 8 yaitu Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa, Ramadan, amal ma'ruf, dan nahi munkar. Sejak awal penciptaan langit dan bumi, aku telah menetapkan untukmu dan umatmu sholat wajib sebanyak 50 kali. Dahsyat luar biasa. 50 kali. Ini awal nih, dikasih Allah SWT sholat 50 kali. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad SAW turun bersama malaikat Jibril hingga melewati Nabi Ibrahim AS di langit ke-7. Tidak ada komentar keluar dari mulut Nabi Allah Ibrahim AS hingga Nabi Muhammad SAW melewati Nabi Musa AS. Nah, di Nabi Musa ini Nabi Muhammad SAW dicegat. Nabi Musa masih penasaran tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW bersama Allah SWT, karena dulu Nabi Musa AS pernah meminta melihat Allah SWT namun tidak berhasil. Nah, ini juga disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 142 sampai 143. Nabi Musa AS penasaran nih dan pengen nanya apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa Allah SWT telah mewajibkan atas dirinya dan umatnya salat sebanyak 50 kali sehari. Nah, Nabi Musa AS kemudian meminta Nabi Muhammad SAW untuk segera kembali kepada Rabbul Alamin, untuk meminta keringanan, karena menurut Nabi Musa AS umat Nabi Muhammad ini nggak akan mampu, nggak akan kuat. Kemudian Nabi Muhammad SAW menerima usulan Nabi Musa AS dan kembali naik menghadap Allah SWT, meminta agar Allah SWT mengurangi jumlah kewajiban salat bagi umatnya dengan rahmatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pengurangan sebanyak 5 salat. Di sini ada banyak riwayat ya, ada yang mengatakan 5 salat, ada yang mengatakan 10 salat. Jadi tersisa ada 45 salat, tersisa menjadi 40 salat. Kemudian baik lagi, dijegat lagi ambil Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam tanya lagi, berapa? Kemudian jawab 45. Balik lagi naik, umatmu nggak akan sanggup. Balik lagi ke atas, kemudian dijawab dikurangin lagi, terus ini terjadi sampai ke 9. Akhirnya Allah SWT berkata, "Ya Muhammad, salat yang 5 kali ini akan aku nilai setara dengan 50 kali, karena aku menetapkan untuk umatmu bahwa satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Begitu juga aku telah menetapkan untuk umatmu bahwa siapa saja dari umatmu yang berniat berbuat baik, maka aku telah menuliskannya untuknya 1 pahala.
Jika kebaikan itu dilakukan, maka aku tambahkan kepadanya 10 kebaikan. Akan tapi jika umatmu berniat berbuat jahat, maka belum aku tuliskan untuk dosa. Dan jika kejahatan itu dilakukan, aku masih belum menuliskannya dosa dengan memberikan beberapa waktu tangguh untuk menunggu ia bertobat. Jika dalam waktu tangguh itu ia masih belum bertobat, barulah aku menuliskan 1 dosa untuknya. Itu adalah wujud kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad SAW. Setelah menerima salat 5 kali dalam semalam, kembali di langit ke-6, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa AS kembali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang didapatkannya, dan dijawab, aku mendapatkan kewajiban 5 kali dalam sehari. Kemudian Nabi Musa AS masih nyuruh nih, minta keringanan lagi. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Nabi Musa AS bahwa ia sudah merasa malu menghadap Allah Subhanahu wa taala dan meminta pengurangan ibadah. Ketika itulah Nabi Musa AS berkata, turunlah engkau dengan menyebut nama Allah. Maka dibukakanlah pintu langit, dan Nabi Muhammad SAW pun bersama malaikat Jibril pun turun kembali ke bumi. Sama seperti saat naik, Nabi Muhammad SAW kembali bertemu dengan para nabi yang sebelumnya dia temui. Dan di setiap tingkat langit yang beliau lalui, namun hanya sekedar untuk saling mengucapkan dan memberi salam. Dan sampailah Nabi Muhammad SAW turun ke bumi. Sahabat Jundu, mungkin ini saja ya, biar tidak kepanjangan kisah daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Nanti di next episode, Ana akan menceritakan kisah setelah Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ini tidak kalah seru lagi, di mana Nabi Muhammad SAW mendapatkan fitnah, cacian, banyak orang yang murtad juga, banyak orang yang goyang keimanannya. Ini akan bahas di kelanjutan episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap pantengin Jundu channel ini. Mungkin demikian, mudah-mudahan bermanfaat kisah Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dan bantu channel ini dengan like, share, komen, dan subscribe bagi yang belum, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan tayangan terupdate. Ana Darabi, salam Jundu channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.